Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nanang Maulana, tutor mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat berharga kepada kita semua, yakni nikmat sehat, sehingga kita semua bisa mengikuti diskusi tutorial online mata kuliah Bahasa Indonesia ini dengan penuh keseriusan. Sholawat jiring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan sinaran cahaya ad-dinul Islam. Saudara sekalian, tahukah Anda apa itu vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 adalah jenis vaksin yang dikembangkan untuk meningkatkan imun tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit corona. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya manfaat utama vaksin COVID-19 ialah melindungi individu yang divaksinasi, membentuk kekebalan kelompok, serta melindungi lintas kelompok dengan memberikan vaksin pada kelompok usia tertentu sebagai upaya membatasi penularan pada kelompok lainnya. Terdapat dua pilihan mekanisme pendaftaran bagi masyarakat yang akan melakukan vaksinasi. Pilihan pertama bisa mendatangi fasilitas kesehatan masyarakat baik di puskesmas maupun rumah sakit serta vaksin center wilayah Anda. Kemudian pilihan yang kedua, peserta juga dapat mendaftar via online dengan mengunjungi situs Kementerian Kesehatan atau juga bisa dengan telepon ke 119. Seperti diketahui bersama, walaupun manfaat yang begitu besar bagi masyarakat Indonesia khususnya, namun masih juga ada yang dengan sengaja menakut-nakuti warga masyarakat dengan berbagai berita bohong secara online. Hingga hari Rabu 17 November 2021, Kemenkominfo menemukan 390 temuan hoak yang tersebar di berbagai media sosial dengan sebaran mencapai 2.419 konten hoak seputar vaksin COVID-19. Sebaran hoak paling banyak ditemukan di media sosial Facebook. Di sana terdapat 2.227 konten hoaks seputaran vaksin COVID-19. Sementara Twitter berada di posisi yang kedua. Dalam catatan Kemenkominfo, ada 110 sebaran hoaks pada vaksin COVID-19 di platform ini. Situs berbagi video seperti YouTube dan TikTok juga tak luput dari sasaran hoaks. Tercatat ada 43 di YouTube dan 21 di TikTok. Lalu 18 sebaran hoaks sisanya ditemukan Kemenkominfo berada di Instagram. Berita bagusnya, pihak Kemenkominfo sudah melakukan takedown kepada semua informasi hoaks tersebut. Menyikapi semakin maraknya konten dan berita hoaks tentang vaksin COVID-19, berikut kami sampaikan trik untuk menangkal berita hoaks di dunia maya. Yang pertama, waspada dengan judul berita yang provokatif. Jika rekan-rekan menemukan judul berita yang provokatif, sebaiknya cari referensi yang berimbang dari situs media resmi dengan menemukan topik berita yang sama. Yang kedua, cermati alamat situsnya. Jika Anda menemukan konten berita yang memprovokasi, sebaiknya cek alamat domainnya. Apakah menggunakan domain free atau premium? Jika yang digunakan adalah domain free, maka bisa dipastikan itu adalah berita hoaks. Namun jika alamat situs yang digunakan berita itu adalah domain premium, maka lanjutkan pengecekan dengan membuka box redaksinya dan juga verifikasi Dewan Pers. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK, Kemenkes,
Polri. Dan sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak akan bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Yang keempat, cek keaslian foto. Cara untuk mengecek keaslian foto ini juga sangat mudah. Bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke dalam pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa kita bandingkan. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Di sini rekan-rekan bisa bertanya kepada anggota lain mengenai berita tersebut, apakah fakta atau hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya forum anti fitnah, hasut dan hoax, fanpage dan grup Indonesia Hoax Buster dan lain sebagainya. Pak dosen Nanang Maulana dan juga rekan sekalian, demikianlah presentasi ringkas yang saya kutip dari berbagai sumber. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesilapan. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.